Priangan sejak zaman VOC merupakan daerah subur yang terkenal sebagai penghasil komoditas ekspor, terutama kopi. Semasa sistem tanam paksa, di Priangan dilakukan penanaman wajib tanaman kopi yang dikenal dengan Preanger Stelsel. Pengangkutan kopi tersebut akan dibawa dari Priangan ke pelabuhan terdekat, yakni di Batavia, Jakarta. Kemudian, untuk mempermudah pengangkutan komoditas ekspor, akhirnya pemerintah Hindia Belanda membangun jaringan kereta api Buitenzorg, Bandung, Cicalengka sepanjang 184 km. Itu merupakan jaringan kereta api pertama di wilayah Priangan. Selanjutnya, sebagai salah satu tempat pemberhentian, SS pun membangun stasiun besar di tengah Bandung. Itulah yang menjadi awal mula sejarah stasiun kereta api Bandung, dengan pembangunannya dimulai pada tahun 1882. Begitu pentingnya stasiun kereta api Bandung dan jalur kereta api ini, maka pembangunan dilaksanakan juga pada malam hari, agar stasiun bisa selesai tepat waktu. Pembangunan di malam hari itu disebut dibantu dengan lampu listrik. Pada pembangunan pertama dipimpin oleh arsitek sekaligus arkeolog, Jan Willem Itzerman. Desain stasiun Bandung awal mirip dengan stasiun Surabaya Gubeng, memiliki ciri khas bangunan stasiun milik SS era 1884-1909. Stasiun dapat rampung pada 16 Mei 1884, esoknya perjalanan kereta Bogor-Bandung Cicalengka diresmikan untuk umum. Rupanya jumlah penumpang dan barang semakin banyak setelah stasiun ini terhubung dengan Batavia. Maka, stasiun Bandung pun direnovasi, dengan areal stasiun mengalami perluasan dengan menambahkan bangunan bergaya Art Deco yang dipimpin oleh arsitek F.J. Achousin. Pada tahun 1928, SS kembali melaksanakan renovasi besar-besaran stasiun Bandung. Pembangunan dirancang oleh E.H. Derowo meliputi pembangunan ulang stasiun. Fasad bangunan Art Deco yang lebih berkonsep modern dengan kaca jendela berwarna biru, seperti yang tersedia di stasiun Naarden Busum tahun 1925. Pada renovasi tersebut, stasiun membuat penerangan listrik yang baru dari perusahaan Bergman. Pada tahun 1939, SS menambahkan atap payung beton sebagai perpanjangan atap besi yang sudah ada. Sedangkan bangunan dan pintu utara stasiun Bandung saat ini merupakan hasil renovasi pada tahun 1989 hingga 19, dengan bangunan berkonsep rumah adat Joglo. Stasiun Bandung, BD, saat ini berada di bawah pengelolaan Daerah Operasi 2 Bandung, PT Kereta Api Indonesia, Persero, dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang terdaftar di Peraturan Daerah Kota Bandung berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2009. Staatspoorwegen adalah nama sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda dan merupakan salah satu perusahaan kolonial Belanda dan bertanggung jawab penuh pembangunan rel kereta dan lainnya pada masa itu yang saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan ini mengusung 3 lebar sepur, yaitu 1067 mm, 750 mm, dan 600 mm. Sepur 1067 mm merupakan sepur untuk rel berat, sedangkan 750 dan 600 mm hanya digunakan untuk jalur tram. Sepur adalah lebar antara sisi dalam kepala rel pada lebar sepur kereta api. Hampir 60% trek kereta api di seluruh dunia menggunakan trek yang lebarnya 1435 mm, yang pada akhirnya disebut sebagai sepur standar.
Lebar trek yang kurang dari itu disebut sebagai sepur sempit, narrow gauge, dan yang lebih lebar disebut sebagai sepur lebar, broad gauge. Saat ini di beberapa negara ada yang menggunakan lebar trek yang berbeda sehingga pada tempat-tempat tertentu digunakan 3 rel dalam satu sepur, sehingga lintasan bisa dipakai bersamaan antara kereta dengan lebar sepur yang kecil dan lebar sepur yang besar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kapan-kapan.